Buat teman-teman para pemuda khususnya, bahwa peternakan adalah bidang usaha yang sangat menjanjikan. Kita tahu juga 2030 adalah dimana saat Indonesia mengalami bonus demografi, dan kita harus semangat menyambut itu semua karena kita harus menjadi pemimpin-pemimpin negeri yang bisa menyelamatkan negeri ini dan bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Abdul Syafi'i. Saya manajer di Sinatria Farm. Sinatria Farm ini terletak di Derwetan, Belembem Kidul, Harjo Binangun, Pakem, Sleman. Sinatria Farm ini adalah usaha yang bergerak di bidang peternakan. Berdirinya Sinatria Farm, motivasi utama kita yang pertama, kita berharap Sinatria Farm menjadi tempat pemberdayaan masyarakat, khususnya para pemuda. Dan kita juga berharap hadirnya Sinatria Farm menjadi role model usaha bagi para pemuda untuk bergerak. Kemudian kita tahu bahwa kalau kita bergerak sesuai dengan passion dan daya dukung pasar, insya Allah akan berhasil. Dan kita juga berharap bonus demografi 2030 diisi dengan semangat para pemuda. Komoditas yang kita pilih untuk kita kembangbiakan dan kita ternakan di Sinatria Farm, ada beberapa jenis domba. Yang pertama ada domba ekor tipis atau kita sebut sebagai DET atau kita kenal dengan wedus gembel. Kemudian yang kedua ada domba ekor gemuk atau gibas. Ketiga, di sini juga ada domba Garut, dan Sinatria Farm menjadi salah satu pusat domba Garut di Yogyakarta. Kemudian terakhir di Sinatria Farm ada domba Merino. Di Sinatria Farm kita menggunakan kandang panggung. Kemudian juga konsep yang kita buat di Sinatria Farm, konsep kandangnya hit to hit, kepala bertemu kepala. Kemudian juga sistem kandang yang diterapkan di Sinatria Farm kita sebut sebagai sistem kandang terkoleksi. Sistem kandang terkoleksi adalah sistem kandang yang kita memanfaatkan seluruh potensi yang ada di ternak, khususnya domba tadi. Kita memisahkan setiap bagian, kita mendapatkan kotoran, kita juga mendapatkan urin yang kita bisa olah menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair, dan Sinatria Farm sudah membuktikan itu, bahkan hasilnya juga sangat signifikan. Dengan menerapkan sistem kandang terkoleksi ini, pendapatan yang tadinya hanya beberapa, kemudian dia bisa lebih signifikan meningkat. Kemudian dengan sistem kandang terkoleksi ini juga kita bisa menghemat tenaga kerja. Tenaga kerja yang kita bisa pekerjakan di kandang itu satu blok cukup satu tenaga kerja. Kemudian juga dengan sistem kandang terkoleksi ini, kandang menjadi lebih bersih, ternak juga nampak lebih sehat. Kemudian kita lihat sendiri tadi bahwa ternak-ternak di Sinatria Farm lebih sehat dan lebih gemuk. Sistem kandang terkoleksi ini yang jelas pertama dia juga mengurangi polusi bau karena kotorannya kita pisahkan antara urin dan intil. Kemudian juga mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang biak juga berkurang. Tadi ternak menjadi lebih sehat, ternak menjadi lebih bersih, kemudian tidak becek, tidak bau, dan kita juga menjadi peternakan yang sangat ramah bagi semua orang, bagi setiap pengunjung yang juga berkunjung di Sinatria Farm. Di sistem kandang terkoleksi ini, di bagian atas kita menggunakan jaring, kita gunakan insect net. Kemudian di bagian bawah kita menggunakan fiber gelombang. Insect net atau jaring yang kita gunakan itu dia berperan untuk menampung kotoran, jadi kotorannya nanti langsung masuk ke talang. Kemudian fiber gelombangnya nanti setelah kotorannya tertampung, urinnya akan turun. Kemudian urinnya akan turun dan dikumpulkan melalui fiber gelombang dan kita masukkan ke satu fokus, sehingga pupuk organik padat dan pupuk organik cair bisa kita manfaatkan. Setelah kotoran dan urin kita kumpulkan, biasanya pupuk organik cair kita ambil dari urinnya, kemudian pupuk organik padat kita ambil dari kotorannya. Pupuk organik padat atau intil biasanya dimanfaatkan oleh warga sekitar, jadi Sinatria sangat bermanfaat untuk warga sekitar. Jadi biasanya digunakan untuk menanam cabai atau lombok kalau disebutnya di sini, juga bisa dipakai buat menanam pupuk sebelum menanam jagung, kemudian juga bisa dipakai buat menanam padi, banyak hal lah.
Kemudian kalau urinnya biasanya juga dipakai buat menyiram setiap pekan, memupuk setiap pekan untuk tanaman cabai, kemudian tomat, bisa juga jagung. Jadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair ini juga sangat bagus buat tanaman pertanian. Dengan sistem kandang terkoleksi ini juga kita tahu bahwa semakin sehat ternak, maka semakin baik kualitas daging yang dihasilkan. Perawatan dan pemeliharaan di Sinathrya Farm untuk perawatan kandang, kebersihan kandang biasa kita bersihkan setiap pagi, jam 6 pagi, kemudian sore sebelum maghrib. Jadi kita bersihkan 2 kali sehari. Kemudian juga untuk menjaga supaya kandang tetap bebas dari polusi bau, biasanya fiber gelombang yang ada di penampung sistem kandang terkoleksi di Sinathrya Farm kita siram setiap 1 pekan sekali. Kemudian juga sama jaringnya atau insect netnya, kalau dia kotor kita tetap bersihkan, kita sirami juga 1 pekan sekali. Kemudian untuk pemberian pakan di Sinathrya Farm menggunakan pakan sumber hijauan, kita menggunakan rumput odot dan silase ataupun jagung. Kalau untuk sumber konsentratnya atau sumber tambahan proteinnya kita menggunakan konsentrat konvensional. Dan pemberian pakan di Sinathrya Farm kita lakukan 2 kali sehari, pagi jam 8 pagi dan sore jam 16 atau jam 4 sore. Di Sinathrya Farm juga selain ada kandang penggemukan atau fattening, kita juga ada kandang breeding. Ini juga termasuk kandang breeding yang ada di sini. Kita ada kandang karantina, jadi ternak yang baru datang ke Sinathrya Farm biasanya kita karantina selama kurang lebih 2 pekan untuk mengamati, dan kita juga mencegah kontaminasi penyakit dari ternak yang baru datang di Sinathrya Farm agar semua ternak di Sinathrya Farm bisa sehat. Kita juga ada kandang trading, jadi kita lengkap di sini. Untuk kendala dari pemeliharaan dan perawatan yang ada di Sinathrya Farm, yang jelas untuk penanganan penyakit kita tahu bahwa kita harus kerjasama dengan Puskesmas hewan setempat, dan penyakit yang biasanya datang di ternak-ternak jenis domba khususnya ini, pertama biasanya fitrah ternak itu cacingan, jadi ternak itu biasa cacingan. Kemudian kedua dia kembung, olehnya di kandang umbaran ini kita tetap kasih pintu, dan kita biasanya keluarkan ketika embun itu sudah hilang. Kemudian penyakit yang lain yang biasanya hadir adalah mencret. Jadi kita juga sekarang sudah bisa menangani ternak yang mencret, alhamdulillah. Jadi peternakan ini sangat potensial menjadi salah satu sumber pendapatan atau sebagai salah satu bidang pendapatan pokok yang bisa kita tekuni dan kita geluti. Karena memang tadi kita lewat peternakan ini kita bisa manajemen. Kita ada penghasilan tahunan, kita ada penghasilan bulanan. Kalau tahunan ada Idul Adha. Kemudian kalau bulanan kita bisa dengan konsep fattening atau penggemukan, kita lakukan setiap per 2 bulan atau per 3 bulan. Kemudian juga kita bisa melakukan proses trading dengan keuntungan yang sedikit tapi itu terus menerus. Kemudian juga di setiap hari kita juga bisa bekerja sama dengan pedagang sate. Alhamdulillah di Sinathrya Farm sudah menjalin kerjasama dengan pedagang sate. Jadi kita sediakan ternak gemuk di sini, kemudian diambil setiap hari 2 ekor gitu. Itu juga bisa menjadi sumber pendapatan yang dia bisa berputar setiap hari. Kita harus bangga menjadi peternak karena peternak itu merupakan suatu hal yang sangat membanggakan, karena kita juga bukan hanya bicara tentang penghasilan atau gaji, tapi ini demi kedaulatan dan harga diri bangsa. Kalau teman-teman ingin beternak, pertama yang jelas teman-teman harus mempunyai niat dan tekad yang kuat. Tentukan target, kemudian mulailah dengan yang sedikit, lakukan dengan penuh cinta, kemudian lakukan dengan tekun, manfaatkan sumber pakan yang ada di sekitar, kemudian evaluasi dan lakukan ini terus-menerus. Untuk teman-teman yang sudah memulai dan sudah mengalami juga kegagalan atau kerugian, jangan patah semangat. Kita tahu bahwa peternakan ini sunnah Rasulullah SAW. Allah yang akan langsung menjaga usaha ini hatta yaumil kiamah gitu, sampai akhir zaman, dan kita tidak perlu khawatir. Setiap ketekunan itu, usaha itu tidak akan mengingkari hasil. Kita berharap Sinathrya Farm semakin luas manfaatnya, semakin banyak pemuda, masyarakat, adik-adik yang belajar di sini,
supaya kita bisa melahirkan banyak peternak-peternak dan kita jaga kedaulatan bangsa, kita penuhi kebutuhan pangan negeri ini, dan kita juga berharap banyak pensiunan-pensiunan yang juga bisa berkolaborasi di sini. Kita belajar, kita perluas segmen pasar kita dari yang tadinya kita peternak mikro, kita berpikir secara makro, bahkan kita berharap kita bisa mengekspor komoditas domba yang ada di Indonesia ke luar negeri supaya bisa kita menambah devisa negara. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat semua, semakin banyak peternak-peternak yang lahir di negeri ini, dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube Cap Capung, dan semoga juga Cap Capung semakin banyak subscribernya. Buat teman-teman yang ingin memulai beternak, belajar, mencari inspirasi, silakan datang ke Sinatria Farm, kita terbuka buat semua. Atau bisa follow IG Sinatria Farm di Farm Sinatria, dan bisa juga add FB Sinatria Farm di Sinatria Farm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.